الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'du, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, mobil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Ja'far bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Ahmad Al-Gadri, yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Ustadz Ghazali, yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Ustadz Aman, yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Ustadz Sulaiman selaku Ketua Front Persaudaraan Islam Cariuk. Kita doakan semoga para habaib, para asatid, para guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diberkahi umurnya dalam taat kepada Allah, diistiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Ketua Panitia acara peringatan Isra wal Mi'raj Baginda Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni keluarga besar Bapak Khalil yang telah menjadi wasilah perantara hadirnya kita, duduknya kita di acara yang mulia ini. Kita doakan juga semoga beliau beserta keluarganya dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap aparatur pemerintah, baik sipil, Polri, TNI, RT, RW, dan Bapak Kepala Desa, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda, para pemudi yang hadir pada malam yang mulia ini, umat yang paling mulia, umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan rahmat dari Allah, mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita karunia, Allah memberikan kita kesempatan, yakni yang pertama bisa bersama-sama duduk menyambung tali silaturahmi, yang mana tali silaturahmi ini adalah salah satu hal yang dapat mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, apa kata Nabi Muhammad? Apabila Anda ingin diberikan rezeki yang luas, umur yang panjang, falyasil rahimahu, maka jalinilah tali persaudaraan di antara Anda kaum muslimin. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan harta yang berkah, ingin mendapatkan umur yang barokah, maka salah satu di antara hal tersebut adalah kita menjaga tali silaturahmi kita sesama umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong disimak baik-baik. Alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat yang besar pada malam yang mulia ini untuk memperingati suatu peristiwa yang besar, untuk memperingati satu peristiwa yang agung, untuk memperingati satu peristiwa yang sangat dahsyat. Apa peristiwa itu? Peristiwa itu adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, ada kalanya kita mengetahui terlebih dahulu kemuliaan bulan ini, keagungan bulan ini, kesempurnaan bulan ini. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bulan ini bertepatan tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa yang besar, terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan. Bukan cuma menakjubkan, orang-orang yang beriman bertambah keimanannya, orang-orang yang kurang keimanannya mereka kembali kepada kekufuran. Orang-orang yang percaya akan peristiwa tersebut, Allah tambahkan cahaya iman di dalam hatinya hingga dia menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara-saudara, bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Sama-sama kita ketahui bulan Rajab dalam hadis dikenal Rajab Syahrullah. Rajab ini bulan Allah. Rajab adalah bulan Allah, bulan yang mulia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah di dalam Al-Quran ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang paling mulia. Apa di antara bulan yang mulia 4 tersebut? Di antaranya adalah bulan Rajab. Sebanyak 12 bulan. Ada 4 Allah pilih bulan yang mulia. Di antara 4 bulan itu ada 1 bulan yang mulia, namanya bulan Rajab. Ini bulan Rajab, Pak, adalah bulan Allah. Kita tahu bulan Rajab bulan yang mulia karena bulan ini bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Rajab, untuk memperbanyak amal ibadah, amal saleh, amal kebaikan di bulan Rajab. Saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diutamakan di bulan Rajab
kata para ulama, yakni memperbanyak baca istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ini sadar banyak dosa, kalau kita ini sadar banyak maksiat, kalau kita ini sadar melakukan kesalahan, maka ini adalah momen bulan yang mulia agar kita meminta ampun atas segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu setelah datang bulan Rajab dan kita ada di dalam bulan Rajab seperti malam hari ini, jangan sampai keluar dari bulan Rajab, meninggalkan bulan Rajab, berganti nanti bulan Sya'ban, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Umar bin Muhammad bin Habib, beliau mengatakan, sungguh aneh dan mengherankan ketika datang bulan Rajab, orang tidak bertambah baik, orang tidak memohon ampun, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan di mana dia mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, makanya para ulama memberikan kita hal, sesuatu, amalan yang paling sangat-sangat dianjurkan, dibaca, diamalkan, dikerjakan di bulan Rajab. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kita ini mau ngaji atau mau ngomong? Kalau mau ngomong, saya tutup, baca doa, pulang. Selesai. Betul? 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 Kalau mau ngaji, saya lanjut. Kalau mau ngomong, saya tutup, baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai, pulang. Tinggal ibu bisa ngomong di rumahnya, leluasa, tidak ada yang menegurnya. Tapi kalau mengaji, saya mau lanjut. Mau lanjut apa mau ngomong? Mau ngaji apa mau ngomong? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, saudara-saudara, berapa banyak di antara kita Allah memberikan nikmat. Nikmat sehat, nikmat lapang, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat istri, nikmat suami, nikmat anak, nikmat bisa ibadah, nikmat segala macam nikmat kita rasakan, saudara-saudara. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam untayan kata-kata mutiaranya, beliau mengatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, idza ra'aita rabbaka subhanahu yutabi'a ni'amahu 'alaika wa anta ta'sihi fahdharhu. Wahai anak cucu Adam, apabila engkau bangun keesokan harinya, sementara engkau melihat Tuhanmu memberikan nikmat kepadamu, akan tetapi nikmat itu engkau gunakan untuk bermaksiat kepadanya, engkau gunakan untuk mendurhakainya, engkau gunakan untuk menentang perintahnya, engkau gunakan untuk berbuat dosa kepadanya, fahdharhu, hati-hati akan nikmat tersebut. Itu bukan nikmat, akan tetapi siksa yang berbalut nikmat, saudara-saudara. Hati-hati, Allah kasih kita rezeki, banyak harta, banyak kekuasaan, banyak kekayaan, punya segala apa yang kita mau. Tetapi kalau Anda menggunakan itu untuk berbuat maksiat, menggunakan itu sebagai hal supaya Anda menjadi jauh dari Allah, maka itu nikmat, bukan sebagai hakikat nikmat, tetapi itu adalah musibah, itu adalah bencana, itu adalah kemurkaan Allah yang Allah balut dengan kenikmatan. Tetapi saudara-saudara, orang yang beruntung, orang yang hidup sederhana, dia tahu bahwa dunia ini sementara. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima ba'dal mauti. Orang yang cerdas, Pak, Bu, orang yang cerdas,
orang yang meminjamkan waktunya untuk dirinya, meminjamkan kesempatan untuk dirinya, dan dia beramal soleh untuk kehidupan selanjutnya. Saudara-saudara, kita hidup di dunia ini habis itu mati. Kita hidup di dunia ini sementara. Ada kehidupan yang lebih abadi. Kehidupan apa itu? Kehidupan setelah kehidupan akhirat. Kadang kalau orang punya harta banyak, banyak harta, saudara-saudara, mobil punya, rumah mewah, istri cantik, saudara, dia nggak mikir bahwa dia akan mati, seakan-akan besok masih ada waktu, seakan-akan besok dia pasti masih hidup, seakan-akan besok dia bisa menjamin dia masih bisa menikmati kekayaannya. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal menjemput, Bu, dengerin Bu. Ini ibu-ibu yang suka ngomong di majelis, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Amin. Yang doyan ngomong, saya doain suaminya kawin lagi. Amin. Amin. Giliran didoain suaminya kawin lagi, langsung pada diam, saudara-saudara. Dengerin makanya, biar ibu pulang nanti bisa bisa menyampaikan kepada anaknya, kepada suaminya yang nggak ikut. Yang suami menyampaikan apa yang didapat di majelis ilmu kepada istrinya yang nggak ikut. Kata Habib tadi di bulan Rajab kita disuruh memperbanyak baca istighfar, disuruh memperbanyak minta ampun kepada Allah. Makanya jangan ribut. Kalau ibu mau ngomong, saya kasih mic. Dia ngomong di sini, saya yang dengar. Bapak-bapak juga. Makanya dengerin, saudara-saudara. Jadi berapa banyak orang-orang yang ketika Allah berikan kenikmatan, dia merasa akan hidup abadi, akan hidup selamanya. Padahal apabila ajal sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Saya yang ceramah pasti mati. Ibu-ibu yang dengarkan pasti mati. Bapak-bapak yang dengarkan nanti pasti mati. Yakin kalau nanti pasti mati? Yakin? Takut dengan mati? Jangan takut dengan mati, saudara-saudara. Jangan takut dengan mati. Yang takut itu bekal apa yang mau kita bawa ketika mati ketemu Allah? Paham? Habib, saya takut mati. Saya mau sembunyi di lubang semut. Mati. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kemanapun kamu lari, benteng sekuat apapun kau buat, yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Kematian akan menghampirimu, kematian akan mendatangimu, walaupun kamu bikin benteng yang terbuat dari baja, dari apapun yang paling hebat, yang paling kuat di alam muka bumi ini, pasti mati. Pasti mati. Yakin mati? Percaya mati? Takut mati? Kalau kita ditanya takut mati, tidak, jangan takut mati. Yang takut amal apa yang mau kita bawa ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Bu, orang yang berakal, kata Nabi Muhammad, orang yang bisa memanfaatkan sisa umurnya beramal soleh, beramal baik, berbuat taat, kemudian dia memikirkan kehidupan yang nanti kekal abadi selama-lamanya. Sebaliknya, wal ahmaku, ahmak ini orang yang dungu. Tahu orang dungu? Tahu orang dungu nggak? Tahu nggak? Orang dungu itu orang bodoh. Kalau bahasa Sunda apa sih? Beleguk ya? Bolokon. Ya, benar. Beleguk, saya diajarin sama anak-anak beleguk siap katanya. Jadi orang yang bodoh itu apa? Orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa mengikuti keinginan hawa nafsunya dan dia banyak berangan-angan.
Andai saya nanti kaya ya. Andai saya nanti punya harta banyak ya. Andai saya nanti punya dunia sebanyak ini ya. Sholat enggak, puasa enggak, tahajud enggak, cinta ulama enggak, hormat orang tua enggak. Menghayal kerjanya. Itu orang dulu. Bahasa simpelnya beleguk, saudara. Betul. Jadi ada dua pilihan, Bu. Ibu tentukan dari sekarang nih, mau jadi orang cerdas atau orang dungu. Orang cerdas, dengarkan baik-baik. Orang cerdas, orang yang mempersiapkan diri untuk menemui kehidupan setelah mati. Dengan apa, Bu? Mempersiapkannya dengan ibadah, dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan amal soleh, dengan takwa, dengan takut, dengan mujahadah, dengan zikir. Itu persiapan kita untuk menemui kehidupan setelah mati. Karena itu, Bu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mumpung di bulan Rajab, saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada diri saya dan kepada segenap kaum muslimin. Ini bulan Rajab, perbanyak ibadah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara-saudara, pada malam yang mulia ini kita datang untuk memperingati suatu peristiwa yang hebat. Satu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa peristiwa itu? Peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah itu di dalam Al-Quran Al-Isra. Surat Al-Isra. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Nabi Muhammad dari kota suci Makkah, masjid yang mulia Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Saudara-saudara, tolong disimak baik-baik karena agar ini paham, karena ini berkaitan tentang keimanan, bukan hanya pikiran saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhana artinya maha suci, maha suci, maha suci, maha suci Allah. Di dalam kitab Qissatul Mi'raj, di situ dijelaskan kenapa Allah memakai kalimat subhana, maha suci Allah. Allah ingin menunjukkan, Pak, Bu, dengerin, Bu, ini ibu-ibu dari tadi suka ngomong. Kenapa Allah memakai kalimat subhana? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjawab pemikiran orang-orang orientalis, ingin menjawab pemikiran orang-orang liberal, ingin menjawab pemikiran orang-orang yang dungu, yang mengukur segala sesuatu dengan akal dan tidak mempercayai dengan iman. Sebab saudara-saudara, ketika terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, banyak orang-orang yang tidak percaya. Bahkan bukan cuma orang kafir yang tidak percaya, tetapi orang Islam pun ada yang tidak percaya kepada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi peristiwa itu, saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Semalam aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina.
Kemudian Allah menaikkan aku dari langit pertama sampai ke langit ketujuh. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian sampai kepada suatu tempat. Di situ aku bisa bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak meyakini, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mengimani atas apa yang telah dialami oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Banyak yang bilang, oh tidak mungkin hal itu terjadi. Masa mungkin dari Makkah ke Palestina hanya sebagian malam? Kami ini pedagang, kata orang Arab jahiliyah. Kami kalau dari kota Mekah ke Palestina itu perjalanan 1 bulan atau 2 bulan. Ini tidak mungkin. Masa Muhammad dari Mekah ke Palestina hanya sebagian malam? Banyak orang waktu itu, Pak, Bu, yang imannya masih lemah kembali murtad, saudara-saudara. Kembali murtad. Akan tetapi ketika Abu Jahal datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, tidakkah sampai kepadamu cerita bahwa temanmu yang bernama Muhammad, dia bercerita semalam dia berjalan dari kota Mekah menuju Palestina, kemudian melihat surga, kemudian melihat neraka, bertemu dengan Tuhannya hanya sebagian malam?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahi, demi Allah, kalau ucapan itu, kisah itu berasal dari lisannya Nabi Muhammad, bahkan lebih cepat dari itu, aku percaya akan peristiwa Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Bapak mendapat gelar As-Siddiq, orang yang mempercayai Nabi ketika semua orang Makkah tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya Abu Bakar Siddiq dibilang As-Siddiq, yang percaya kepada Nabi, yang setia kepada Nabi, yang keimanannya kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara-saudara, kata para ulama, ketika Allah mengatakan Subhana, Maha Suci Allah, artinya apa? Allah sudah tahu bahwa perjalanan kekasihnya Nabi Muhammad akan ada yang percaya, akan ada yang tidak percaya. Makanya Allah awali kalimat Subhana, Maha Suci, untuk menjawab apa, Bid? Menjawab tuduhan orang-orang bahwa tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina. Saudara, kalau Nabi Muhammad yang berjalan sendiri tidak mau. Contoh, ibu dari Cariuk ke Jakarta 2 menit bisa? Bisa nggak secara akal? Masuk akal nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi subhanallah, Allah punya kuasa, Allah punya kehebatan, Allah yang maha kuasa. Makanya Allah bilang Subhana, Maha Suci, Maha Suci Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa Muhammad bukan berjalan sendiri, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Siapa yang memperjalankan? Kalau Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina sebagian malam, bisa atau tidak? Mampu atau tidak? Bisa atau tidak? Maha Suci, Maha Suci. Kalau saya mau tanya, Allah Maha Kuasa tidak? Allah Maha Bisa tidak? Allah Maha Hebat tidak? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah berkehendak, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Secara akal nggak mungkin dari Mekah ke Palestina hanya sebagian malam. Orang Arab dulu kalau berdagang dari Mekah ke Palestina 1 bulan, tapi ini Nabi Muhammad hanya sebagian malam. Ayo, siapa yang memperjalankan?
Siapa yang memperjalankan Nabi peristiwa Isra Mi'raj? Siapa yang menggerakkan Nabi? Atas izin siapa? Maha Suci. Takbir. Jadi saya tanya sekali lagi, kalau Allah yang memperjalankan dari Mekah ke Palestina, bisa tidak? Bisa tidak? Percaya tidak? Beriman tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu Bu, tidak semua hal itu diukur pakai pakai akal. Harus diimani dulu, percaya dulu, baru pakai akal, saudara. Di dalam surat Al-Quran, surat Ar-Rahman, Ibu tahu ada sungai dengan lautan, yang mana sungai itu dengan lautan airnya tidak bercampur. Allah nyatakan itu, Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, yang mana air laut dengan air sungai tidak bercampur, padahal tidak ada penghalang, tidak ada pembatas. Coba nanti kalau ibu ke laut kemudian ada sungai, airnya itu memisah, saudara-saudara. Itu siapa yang memisahkan? Kenapa nggak bisa bercampur? Siapa yang memisahkan itu? Ada dindingnya, ada temboknya. Ibu lihat langit, langit ada tiangnya nggak? Ada tiangnya nggak? Siapa yang nyiptain? Siapa yang nyiptain? Ada bulan di atas, ada bintang. Kenapa nggak jatuh? Padahal nggak ada penahannya. Siapa yang nyiptain? Maha Suci. Beriman tidak kepada Allah? Percaya tidak kepada Allah? Jadi kalau Allah memperjalankan Nabi dari Makkah ke Palestina hanya sebagian malam, percaya tidak? Percaya tidak? Beriman tidak? Siapa yang maha besar? Jawab, siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha bisa? Atas izin siapa? Atas anugerah siapa? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai di sini jelas, Bu? Jelas? Jelas? Isra Mi'raj bukan keinginan Nabi, tapi Isra Mi'raj Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, oh masa mungkin Nabi Muhammad berjalan dari Mekah ke Palestina? Jawab langsung, itu bukan keinginan Nabi, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Kemudian saudara-saudara, Allah nyatakan, ini kalau saya bahas sampai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan dalil-dalilnya nggak kelar-kelar ini. Saya bahas keduanya ya sampai nomor 2. PR nanti lagi pertemuan yang akan datang, insya Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Di waktu malam. Kenapa Allah di situ menyebut abdun? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kok enggak nyebut Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya Muhammad? Kenapa Allah pakai lafaz abdun, hamba? Ini juga sebagai jawaban. Lagi-lagi Allah ingin menjawab. Kenapa Habib? Banyak orang yang bilang Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu cuma mimpi. Cuma mimpi. Kalau mimpi, ruhnya yang gerak, jasadnya tidak ikut. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Makanya kata ulama ahli tafsir, ulama ahli sejarah, ulama ahli hadis, mereka mengatakan apa? Subhanalladzi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba dalam ayat tersebut, hamba dalam lafaz tersebut menunjukkan bahwa utuh, ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh.
ibu, baik yang perempuan, bapak, yang laki-laki, disebut hamba Allah karena ada jasad dan juga ada. Kalau cuma jasad, ruhnya tidak ada, maka itu namanya mayit, jenazah. Orang mati jasadnya ada, tapi ruhnya sudah tidak ada. Jadi kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina, kemudian berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, cuma mimpi, ruhnya saja tanpa jasadnya ikut, maka Allah akan menggunakan lafaz subhanalladzi asra biruhi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan ruhnya. Itu kalau Nabi Muhammad mimpi. Tapi dalam ayat tersebut, surat Al-Isra, Allah mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan yang namanya hamba, ada ruh, ada jah. Lagi-lagi, saudara dengarkan baik-baik. Lagi-lagi Allah ingin menjawab bahwa lebih kuat dalil bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan berjumpa dengan Allah dengan jasad dan juga ruhnya. Karena itu ini jawaban saudara-saudara. Besok-besok kalau hadir di pengajian bawa pulpen, besok-besok kalau pengajian bawa buku. Jadi kalau ada kalimat yang bagus, ada ilmu yang bagus, ada cerita yang bagus, itu ditulis. Disebutkan al-ilmu saydun wa kitabatu kaiduhum. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, supaya nggak lepas diikat. Apa ikatnya ilmu? Catat. Ibu walaupun dengar ribuan kali, yang namanya ingatan yang namanya ingatan pasti akan lupa. Afatul ilmi nisyan, kata Nabi Muhammad. Penyakitnya ilmu itu lupa. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit, oh saya pernah baca di mana ya? Apa kalimatnya ya? Apa hadisnya ya? Apa dalil? Supaya tidak lupa. Kata Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata beliau, kullu ma hufid far wa kullu ma kutib qar. Sesuatu yang dihafal pasti akan sirna, hilang. Tapi kalau sesuatu yang ditulis akan kekal abadi. Ibu-ibu mungkin di sini dulu pernah ngaji lupa, yang disampaikan Ustadz lupa. Tapi ada satu hal yang tidak pernah akan ibu lupa. Apa itu? Kesalahan suami. Apalagi suaminya mau nikah lagi. Oh diingat tuh, kamu mas dulu pernah nyakitin saya. Itu biasa perempuan. Betul. Peristiwa Isra Mi'raj ini kalau diceritakan dengan gamblang, dengan secara utuh dan semuanya detail, tidak akan mampu walaupun memakan waktu berbulan-bulan menceritakan keagungan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Mubarak alaina. Karena itu saudara-saudara, sebelum saya akhiri, ini bulan Rajab, dengarkan baik-baik. Ini bulan Rajab, Bu. Bulan kita dianjurkan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Kita kalau sudah datang bulan Rajab, kalau kita pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita hamba yang hina, mengemis minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita ketika butuh kepada Allah kalau kita susah. Tapi ketika kita kaya, kita mampu, kita punya segala-galanya, jangan pernah tinggalkan Allah. Berapa banyak saudara-saudara orang yang meninggalkan Allah karena sesuatu, tapi orang soleh meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena itu Bu, mumpung momen ini bulan Rajab, perbanyak memperbaiki diri, dekati Allah. Dia yang memberikan kita karunia, Dia yang memberikan kita kekuatan. Ketika kita menikmati daripada pemberiannya, ketika kita merasakan segala anugerahnya, berapa banyak manusia yang meninggalkannya, berapa banyak orang yang telah berpaling dari ajarannya. Sungguh perbuatan
yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jika kita ingin mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, maka jadikan bulan Rajab sebagai bulan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa bil ashari hum yastaghfirun. Di akhir sepertiga malam Allah memuji orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Di saat manusia tertunduk tidur, di saat manusia terlelap dalam tidurnya, ada hamba-hamba Allah yang bangun di waktu malam. Di akhir malamnya dia bermunajat, ya Allah ampuni aku, ya Allah bimbinglah aku, ya Allah sudah banyak dunia yang telah kulalui, sudah banyak harta yang telah kumiliki. Jangan jadikan harta dan duniaku, jangan jadikan hari-hari dan umurku sebagai orang-orang yang senantiasa meninggalkanmu, ya Allah. Itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat. Walaupun dikelilingi nikmat dan harta, dia tidak meninggalkan penciptanya, dia tidak meninggalkan sang pemberi anugerah. Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu. Seberapa banyak orang-orang zaman sekarang Allah berikan harta, Allah berikan karunia, setelah mereka rasakan semuanya, dunianya dia pakai, tempatnya dia pakai, nyawanya dia pakai, kemudian umurnya dia pakai. Dia pakai untuk maksiat, dia pakai untuk berbuat apa sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena itu, mumpung bulan Rajab, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak baca Quran, Bu. Ini terakhir wasiat saya. Perbanyak baca. Perbanyak baca Quran. Ini anak-anak zaman sekarang dari kecil berapa banyak yang nggak tahu ngaji, saudara-saudara. Mereka lebih banyak tahu main game, main gadget, melihat video-video dan lain sebagainya. Tapi mereka ketika disuguhkan Al-Quran, mereka tidak tahu membaca. Siapa yang salah saat ini? Kita selaku orang tua yang tidak mendidik mereka agar mereka dekat kepada Allah, dekat dengan kalam Allah, dekat dengan firman Allah, dekat dengan daripada firman-firman Tuhan. Karena itu, Bu, Pak, ini akhir zaman. Banyak daripada pergaulan-pergaulan di luar sana, budaya-budaya di luar sana, tingkah-tingkah laku di luar sana yang menyesatkan anak-anak muda kita. Makanya bentengi, perbanyak membaca Al-Quran. Teguhkan iman anak kita dengan baca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu anak kita akan terjaga daripada kemaksiatan. Perbanyak baca Quran, Bu. Al-Quran zaman sekarang, Pak, dicetak, dibenih, dibikin pajangan. Betul? Itu Al-Quran dibaca, jangan sampai jadi debu. Bu, siapa orang yang banyak baca Quran, maka Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat. Syafi'an li ashabih, menjadi penolong bagi yang membaca. Ibu, kita ini bukan orang soleh, Pak, kita bukan orang soleh. Kita gak tahu nanti matinya, apakah mati yang baik, apakah mati kita tidak baik, apakah mati kita bagus, apakah mati kita tidak bagus, apakah mati kita husnul khatimah, ataukah mati kita su'ul khatimah. Maka itu bisa ditentukan kapan? Saat ini waktu kita, saat ini waktu kita, mumpung masih ada umur, mumpung masih punya usia yang panjang. Jangan pernah ninggalkan Al-Quran. Jangan banyak-banyak. Kalau nggak bisa kita sehari 1 juz, sehari setengah juz, minimal 1 hari itu 1 sofha. Sofha itu 1 kaca, 1 halaman. Yang penting kita dalam 1 hari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, pengen tidak pengen berbicara dengan Allah? Pengen berdialog dengan Allah? Kata para ulama, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka perbanyak membaca Al-Qur'an. Saya mau tanya, Al-Qur'an firman siapa? Firman siapa? Firman siapa? Kalau ingin berbicara dengan Allah,
maka perbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, khususnya di bulan Rajab ini, Allah berikan kita kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Mudah-mudahan diberikan umur panjang bertemu bulan Sya'ban, bisa beribadah di bulan Sya'ban, diberikan umur panjang bisa beribadah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا يا الله في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara, sebelum saya tutup, ada satu pengumuman. Ada air dari Tajul Alawiyin. Udah diumumin? Belum? Belum. Di depan saya ada air Tajul Alawiyin, harganya 10.000. Untuk pembangunan pondok pesantren Habib Bahar bin Sumit. Ini air doa, macam-macam di sini. Ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas, ada Hizbun Nasar, ada Hizbun Nawawi, macam-macam. InsyaAllah dengan niat semoga Allah memberikan kepada kita rahmat. Yang sakit Allah sembuhkan dengan izin Allah. Maka segala apa yang ada dalam diri kita, jika itu yang tidak baik, berkat pembacaan doa dan wirid, mudah-mudahan yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil baca qasidah, ini air nanti diumumkan. Setuju? Setuju? Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Duduk yang hadir, duduk yang hadir, biar air bisa dibagi rata. Salamullah ala yasin habibillah.
hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.